Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkat kemurahan, taufik, dan ma'unahnya, kembali saya dapat hadir untuk bersama-sama tafakuh fidinillah. Semoga menambahkan iman, mengobarkan semangat beramal, dan memperluas hazanah keilmuan kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang setia meneruskan perjuangan Nabi SAW dalam mengajarkan, mendakwahkan Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, bercerminlah dengan apa Anda menenangkan jiwa Anda. Dengan curhat kepada tetangga, curhat dengan kawan sejawat, atau curhat di media sosial. Ketika Anda sedang galau, punya problematika hidup, ternyata Anda begitu menggebu, begitu berselera untuk menumpahkan isi hati Anda, curhatan Anda ke media sosial, curhatan hati Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. Itu pertanda Anda jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanda hati jiwa Anda gersang. Jiwa Anda tersesat jalan. Tetapi ketika Anda menghadapi tantangan hidup, menghadapi ancaman dalam perjalanan hidup Anda, ancaman hendak dibunuh, ancaman kemiskinan, ancaman kepailitan dalam perdagangan, ancaman macam-macam ancaman yang mungkin terjadi. Ketika Anda menghadapi ancaman itu, Anda segera berlindung kepada Allah. Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawun. Dikisahkan bahwa ketika perang Khandaq, sebagian orang musyrik waktu itu diutus oleh orang-orang Quraisy untuk mengobarkan rasa takut pada barisan pasukan para sahabat. Sehingga dia Nu'aim bin Mas'ud datang kepada para sahabat berkata, wahai Muhajirin, wahai Ansar, wahai kaum muslimin, sehatinya seluruh azab, seluruh kabilah-kabilah Arab telah bersatu padu hendak menyerang kalian. Kalian tidak punya kekuatan untuk bisa melawan mereka. Jumlah mereka terlalu banyak untuk bisa kalian kalahkan. Takutlah kepada mereka, gentarlah kepada mereka. Pikirlah ulang kalau harus berkonfrontasi dengan semua orang Arab. Maka apa yang terjadi? Ketika para sahabat mendengar ancaman itu, mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Cukuplah Allah sebagai pembela kami, dan tiada daya, tiada kekuatan kecuali kekuatan dan daya yang Allah berikan. Maka apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Dengan berkobarnya semangat mereka, ketika mereka sadar berlindung kepada Allah, memohon perlindungan hanya kepada Allah, memohon kekuatan pembelaan hanya kepada Allah, Allah tegaskan fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl. Mereka justru mendapatkan kemurahan Allah, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pulang dengan kemenangan. Mereka tidak terganggu, mereka tidak tersakiti, mereka tidak mendapatkan kecelakaan, tidak celaka walaupun telah dimusuhi dan harus berhadapan dengan seluruh kabilah-kabilah Arab. Justru mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Khudul iman. Saatnya Anda menata ulang hidup. Ketika Anda menghadapi masalah, apa yang Anda lakukan? Segera mendirikan sholat, segera melantunkan ayat Al-Quran Karim, segera menyebut nama Allah, beristighfar, bertahlil, membaca haula wala quwwata illa billah, atau membaca istighfar, atau Anda segera membuka HP Anda, untuk membuka medsos Anda, curhat kepada orang yang Anda kenal di grup Anda, atau mungkin di halaman medsos Anda, untuk menumpahkan curhatan dengan harapan
kegalauan Anda terobati dengan empati dari grup Anda, orang-orang yang terhubung dengan Anda dengan medsos, ataupun tetangga, ataupun teman sejawat. Kalau itu yang terjadi, ketahuilah bahwa Anda jauh dari Allah SWT. Tapi ketika Anda selalu kembali kepada Allah, hanya mengadu kepada Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jadi aku hanya mengadukan kegalauanku, kesedihanku hanya kepada Allah. Maka itu pertanda Anda dekat dengan Allah. Jiwa Anda hidup, iman Anda berkobar. Dan percayalah, Allah pasti akan segera menolong kepada Allah SWT. Bahkan bisa jadi, Anda lebih menikmati, Anda bisa menikmati derita, ancaman, kegalauan tersebut. Kenapa? Ternyata ketika Anda menyadari sedang dalam kondisi bahaya, dalam kondisi galau, dalam kondisi pupus harapan dari semua manusia, justru kondisi itu membuka kenikmatan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Kenikmatan berserah diri kepada Allah. Kedamaian jiwa tatkala Anda mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam jiwa Anda berkobar iman bahwa janji Allah pasti benar. Allah pasti membela orang yang beriman. Allah pasti menolong orang yang beriman. Bisa jadi Anda lebih menikmati kondisi tersebut dibanding kalau permohonan Anda dikabulkan. Sebagian salaf dulu berkata, innahu takunu li ilallahi hajah. Kadang aku itu punya keperluan permohonan kepada Allah SWT. Sehingga aku pun segera berdoa kepada Allah. Tetapi ketika aku telah mulai berdoa, aku dapatkan nikmat berdoa kepada Allah jauh lebih indah, lebih nikmat. Aku lebih menikmati nuansa ketika aku mengetuk pintu Allah. Aku menangis di hadapan Allah. Menghibah kepada Allah, ternyata itu lebih nikmat dibanding kalau aku mendapatkan apa yang aku inginkan, apa yang aku pinta. Kadang dia dalam kondisi miskin. Dia menghayalkan kalau mendapatkan limpahan rezeki dari Allah, harta yang melimpah, maka dia akan bisa menikmati hidup. Maka dia pun berdoa kepada Allah. Tapi ternyata ketika dia berdoa, dia lebih bisa menikmati doa tersebut dibanding harta kekayaan. Sehingga dia malah mengharap semoga Allah SWT tidak segera mengabulkan doanya. Agar dia bisa terus menikmati kenikmatan yang lebih indah, lebih nikmat dibanding kekayaan yang dia pinta tersebut. Subhanallah, itulah orang yang beriman. Itulah orang yang bertakwa. Ketika telah berhasil mencapai kedudukan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.